Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan ya, atau ini bukan melanjutkan, pembelajaran pertama, bab pertama, yaitu ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam berdakwah. Ya. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4. Baik, sekarang kita akan mempelajari masa awal dakwah Nabi. Jadi masa-masa Nabi ini berdakwah dan para sahabatnya. Kita harus tahu ya, bagaimana sih masa awal dakwah Nabi dan sahabatnya itu. Tahukah kamu, dahulu Nabi Muhammad SAW di awal dakwah menyiarkan agama Islam banyak mengalami tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy, Mekah. Nabi Muhammad dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mulai berdakwah di Makkah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Dan mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah 1. Khadijah binti Khuwailid, istri Rasul, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, Zaid bin Harisah. Nah, ini. Jadi ada berapa ini? Ada 12. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam. Maka mereka ini disebut as-sabiqunal awwalun. Nih. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Jadi selama 3 tahun lamanya Nabi ini menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun. Dan suatu hari Rasul mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 90. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin.
Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, inilah ayat 94 surat Al-Hijr. Nah, pertama yang dilakukan Nabi dalam dakwah terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabat dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama, tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi dan sebagian besar menolak, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi apabila meneruskan dakwah. Nabi Muhammad walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Ini luar biasa sekali Nabi kita ini. Maka harus kita contoh ya. Nah, terus ketabahan Nabi dalam berdakwah. 1. Ketabahan atas ancaman paman Nabi. Pernah tidak kalian membaca kisah tentang Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Nabi yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi. Suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Masya Allah. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian juga dengan istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi merasa sakit kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Nabi Muhammad dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Nah, di situ diterangkan apa bahwa Abu Lahab ini sampai dinas di dalam Al-Quran. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang telah dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang diputar. Ya. Yang kedua, ketabahan atas para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasul, agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah ini luar biasa sekali perjuangannya Nabi kita ini. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi. Di antaranya ketika Nabi melaksanakan sholat di masjid dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah putri Nabi membersihkan kotoran itu. Setelah dibersihkan, Rasulullah melanjutkan sholatnya.
Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal itu ke ayahnya dengan menangis. Nabi Muhammad menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Jadi kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Bayangkan anak betapa besarnya perjuangan Kanjeng Nabi. Apa isi boikotnya itu? 1. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Tidak boleh. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam, kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Makkah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat. Nah, ini sih boikotnya. Bayangkan waktu itu umat Islam sangat sengsara sekali. Papan pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada waktu itu bertahan, tidak mau menyerahkan Rasul walaupun mereka menderita. Akhirnya tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu lenyap di Makan Raya. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Tabah ya, dalam membantu dan membela Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam, patut kita contoh. Jadi kita juga harus mencontoh Kanjeng Nabi. Terus yang C ya, ketabahan para sahabat dalam berdakwah. 1. Ketabahan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Siapa Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid? Dia adalah istri Nabi ya, yang selalu mendukung dakwah. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa dan raga. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi. Bahkan beliau banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi menghentikan dakwahnya, namun bujukan itu ditolak. Yang kedua, sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi, bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari Abu Bakar minta izin kepada Rasul untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti seruan Allah.
dan utusannya. Setelah mendapat izin, Abu Bakar lalu berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara lantang, berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah dan utusannya Nabi Muhammad. Tetapi apa tanggapan kaum kafir Quraisy? Mereka memukuli Abu Bakar sehingga jatuh karena tidak kuat menahan pukulan itu. Ketika mencoba melarikan diri, dengan segera ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Quhafah dengan takdir Allah. Tidak beberapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari luka-lukanya. Yang ketiga, ketabahan keluarga Sumayyah. Bagaimana perasaanmu ketika melihat orang yang disiksa di bawah sinar matahari? Itulah salah satu siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad yang bernama Yasir. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka keluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Masya Allah. Ya, bayangkan. Luar biasa. Ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Arqam adalah salah satu sahabat Nabi yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Melalui pusat dakwah di rumahnya bertambahlah pengikut dakwah Nabi. Arqam sering mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Arqam tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi. Bahkan ikut hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Yang kelima, yaitu ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal ini adalah hamba atau budak yang berasal dari Abyssinia, Ethiopia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir Quraisy, dan menentang dakwah Islam. Bilal merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi. Setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Umayyah sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal agar kembali kepada kepercayaan menyembah berhala. Bilal dicambuk berkali-kali. Bekas luka cambukan merata di tubuhnya. Beliau menahan sakit sambil berucap, Ahad, Ahad, Ahad. Umayyah lalu menjemur Bilal di panas terik matahari. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Akan tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mampu mempengaruhi akidah yang diyakini. Ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal dengan tegas menyatakan pendiriannya dan dengan suara terputus-putus mengucapkan lagi kata-kata Ahad, Ahad, Ahad. Subhanallah. Nah, yang terakhir, Bapak ada latihan ya. Silakan kalian kerjakan soal 5 soal ini. Nanti jawabannya kalian kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Ya. Nah, minggu depan juga boleh. Di 5 soal saja, di buku juga boleh atau di kertas juga boleh. Di kertas lembar juga boleh, di buku juga. Atau di buku saja ya, di buku SKI lah, buku catatan dan soal tugas gitu. Itu saja yang Bapak
bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali di bab selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah ya. Ulangi terus videonya ya. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.